Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan untuk tema hari ini adalah sekilas tentang ikan tiger barb slayer ya, atau ikan Sumatera tiger slayer. Nah, ikan ini termasuk rumpun barb ya. Jadi nama ilmiahnya itu adalah Pontius tetrasona. Nah, namun untuk keunikan yang slayer ini, dia memiliki sirip yang merumbai-rumbai seperti ini. Nah, ini dinamakan makanya dinamakan slayer ya. Nah, untuk yang versi biasa, ikan ini biasa ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Jadi di Sumatera, di Kalimantan, dan kawasan Asia Tenggara itu mudah ditemukan. Oleh karena itu harganya sangat murah meriah dan mudah dikembangbiakkan di iklim yang tropis seperti Asia Tenggara. Nah, untuk yang varian slayer ini kemungkinan hasil selektif breeding ya. Jadi sesama slayer, jadi kelainan genetik dikawinkan dengan sesama slayer, nanti munculnya anakannya menjadi slayer seperti ini. Selain itu juga ada varian lain, misalnya yang ini, yang Sumatera hijau, green tiger. Kemudian ada juga yang model glowfish dan sebagainya. Nah, untuk yang varian slayer ini dia harganya mungkin di atas, bukan mungkin, memang pasti di atas yang biasa. Jadi bisa 5 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga yang ikan yang biasa, tergantung kelangkaan atau tergantung daerahnya ya. Mungkin kalau daerah yang ikan ini masih langka mungkin harganya mahal sekali, tetapi kalau di tempat yang sudah umum itu harganya sangat terjangkau. Nah, untuk perawatan ikan ini sangat mudah, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Cukup ditaruh di akuarium yang airnya sudah mecer, sudah 24 jam diendapkan. Itu ketika dimasukkan ikan ini, dia pasti akan hidup ya. Namun karena dia ini karakternya ikan koloni, jadi sebaiknya dipelihara minimal 6 ya. Jadi, atau misalnya untuk yang slayer ini terlalu mahal, nah bisa beli yang Sumatera yang jenis lain yang tidak perlu slayer juga bisa. Intinya biar dia tidak stres, karena kalau stres itu dia ini mempunyai kejahilan, yaitu menggigitin sirip. Kalau misalnya cuma satu ekor sendiri, nah dia ini akan stres dan nanti menggigitin sirip-sirip ikan yang lain. Misalnya kalau ikan ini dicampur dengan ikan-ikan komunitas yang lain. Nah, contohnya misalnya ini, nanti kalau misalnya kita campur di sini, dia cuma satu ekor saja. Nah, dia nanti akan menggigitin sirip-sirip ikan ini, terutama yang siripnya merumbai-rumbai seperti ikan mas koki dan sebagainya. Nah, untuk ikan yang versi biasa itu biasanya dipakai untuk menghilangkan kutu ikan koi dan mas koki. Jadi misalnya kalau di toko-toko ikan hias itu sering kita lihat di akuarium mas koki atau akuarium koi, ikan ini biasanya dimasukkan seekor saja, satu ekor. Nah, tujuannya itu untuk makan kutu-kutu, terutama kutu jarum yang ada di tubuh ikan mas koki. Nanti kalau misalnya sudah bersih, tidak ada kutu, nanti biasanya ikannya diangkat. Jadi ini juga berfungsi sebagai untuk pembersih kutu. Namun ketika sudah habis kutunya, sebaiknya langsung diangkat, karena nanti kalau enggak, dia nanti akan menggigitin sirip dan bisa menyebabkan luka ya, luka pada ikan, bahkan menyebabkan kematian. Nah, ikan ini karakternya adalah omnivora ya, jadi dia pemakan segalanya. Dan gaya rentangnya itu adalah lebih dominan di tengah ya. Nah, namun untuk untuk tank mate itu sebaiknya kita gabung dengan ikan yang sesama semi agresif ya. Jadi ini biasanya saya gabung dengan ikan blue polar, ikan apalagi ya, Columbia tetra, ikan redfin, albino, kemudian macam-macam. Intinya yang sama-sama karakternya itu semi agresif. Jangan digabung dengan ikan yang pendamai seperti red pencil atau ikan neon tetra atau ikan mas koki dan ikan-ikan sebagainya, karena nanti dia akan mengganggu ikan tersebut dan
bisa menyebabkan kematian, karena ikan ini karakternya adalah semi agresif, jadi gerakannya sangat lincah, kemudian dia juga sangat rakus saat makan. Nah, untuk ukuran sendiri dia ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran 7 cm ya, untuk itu yang normal. Namun kalau yang ada selayernya ini mungkin lebih panjang lagi ya, bisa 12. Itu dihitung dari kepala sampai panjang selayernya ini ya, siripnya ini, sirip belakang ini. Karena nanti semakin panjang dia akan semakin bagus. Terutama yang jenis balon. Nanti labelnya itu adalah balon slayer, itu sangat bagus sekali. Apalagi misalnya glowfish, ikan glowfish Sumatera Tiger Slayer, nah itu mungkin lebih bagus lagi, ditambah embel-embel balon, nanti dia akan lebih bagus dan mungkin harganya juga mahal. Nah, untuk harganya sendiri ini sangat terjangkau ya, jadi tidak membuat kantong kempes. Dan ikan ini bisa untuk ikan aquascape juga. Jadi misalnya ingin merawat ikan yang gampang-gampang namun bentuknya bagus dan menarik, bisa pelihara ikan Sumatera Tiger Slayer tersebut ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.